Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, masih di mata kuliah mekanika ya, dengan Ibu, kita akan membahas tentang sistem koordinat, di mana sistem koordinat ini masih dalam bahasan kinematika. Oke, yang akan kita pelajari tentang sistem koordinat, yang pertama adalah koordinat kartesian, kemudian koordinat polar, dan koordinat silinder, kemudian koordinat bola. Oke, untuk koordinat kartesian sebetulnya sudah kita gunakan pada pembahasan sebelumnya saat kita mempelajari rectilinear motion dan curve motion serta rotation motion. Nah, untuk koordinat kartesian ini itu kita gunakan koordinat kartesian untuk menjelaskan benda dalam ruang atau 3 dimensi, di mana komponen vektor dalam koordinat kartesian yang kita gunakan itu terdiri dari 3 komponen vektor, yaitu komponen vektor X, arah X, komponen vektor arah Y, dan komponen vektor arah Z. Jadi, sebuah benda yang berjarak R dari titik pusat koordinat itu dapat dijelaskan atau dapat dideskripsikan, diuraikan pada 3 komponen vektor. Nah, untuk arah X itu memiliki vektor satuan atau unit vektor I. Kemudian untuk arah Y menggunakan vektor satuan J atau unit vektor J, dan arah Z itu menggunakan vektor satuan K, di mana vektor satuan I, J, dan K itu memiliki nilai yang konstan dan arah yang tetap. Nah, kemudian kita lihat, untuk posisi R, jadi sebuah benda yang berjarak R dari pusat koordinat memiliki posisi yang dapat diuraikan dalam ketiga komponen vektor dalam koordinat kartesian. Sehingga kita tulis posisi sebuah benda R fungsi waktu sama dengan X fungsi waktu arah I, Y fungsi waktu arah J, dan Z fungsi waktu arah K. Sehingga kita lihat X, Y, dan Z itu tidak bernilai konstan, tapi berupa variabel yang bergantung terhadap fungsi waktu. Sedangkan I, J, dan K itu nilainya tetap atau berupa konstanta ya. Nah, bagaimana kecepatannya? Kecepatan untuk posisi dengan posisinya X, Y, dan Z, maka kecepatan kita tinggal uraikan lagi. Kecepatan pada bab sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa kecepatan itu merupakan perubahan atau perpindahan terhadap waktu atau perubahan posisi terhadap waktu ya. Sehingga kita turunkan saja, diferensialkan posisi terhadap waktu. Yang berubah atau yang bergantung terhadap waktu itu adalah X, Y, dan Z. Sedangkan I, J, dan K tidak ya, konstan. Sehingga ketika kita diferensialkan posisi terhadap waktu, maka kita uraikan dx per dt arah I, dy per dt arah J, dan dz per dt arah K. Sehingga dx per dt itu akan menghasilkan kecepatan di arah X, maka dx per dt sama dengan Vx arah I. Kemudian dy per dt itu kecepatan di arah Y, atau kita tulis Vy. Kemudian dz per dt itu kecepatan di arah Z, atau kita tulis Vz arah K. Jadi fungsi kecepatan bergantung waktu sama dengan Vx arah I, Vy arah J, dan Vz arah K. Jadi masing-masing di komponen vektor itu memiliki kecepatan sesuai arahnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan percepatan? Nah, percepatan sesuai dengan definisinya bahwa sebuah percepatan merupakan perubahan dari kecepatan atau laju kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu atau laju kecepatan. Nah, dari definisi itu maka kita dapat menuliskan percepatan fungsi waktu sama dengan dv per dt. Nah, V-nya yang mana? V-nya yang persamaan ini. Ya, jadi V-nya kecepatan di semua komponen vektor. Maka kita uraikan kecepatan diturunkan terhadap waktu di masing-masing komponen vektor, dvx per dt arah I, dvy per dt arah J, dan dvz per dt arah K. Maka akan menghasilkan
Maaf ya, ini bisa ditulis masing-masing ya. A fungsi T sama dengan AXI, AYJ, dan AZK. Oke, next untuk koordinat polar. Nah, untuk koordinat polar itu merupakan koordinat 2 dimensi. Jadi hanya koordinat bidang ya, tidak di 3 dimensi X, Y, Z. Nah, kalau koordinat polar, kita lihat bahwa sebuah benda yang berjarak R dari titik pusat koordinatnya itu memiliki dijelaskan. Jadi posisi benda itu di dalam koordinat polar dijelaskan oleh dua komponen vektor. Apa saja? Yaitu komponen vektor R dan komponen vektor theta. Ya, hanya dua ya, R dan theta. Nah, kalau kita lihat atau kita zoom nih yang ini ya, di mana R komponen vektor arah R itu menunjukkan arah radial dari posisi benda. Kemudian tetanya itu menunjukkan arah yang tegak lurus terhadap arah radialnya. Coba kita zoom di sini. Ini arah R-nya, ini arah tetanya. Jadi ini komponen vektor R dan ini komponen vektor theta. Di mana R topi itu menunjukkan vektor satuan atau unit vektor dari komponen vektor R, dan theta topi itu menunjukkan vektor satuan atau unit vektor dari komponen arah komponen theta. Nah, bagaimana apakah koordinat polar itu dapat diproyeksikan terhadap koordinat kartesian? Nah, kita ambil koordinat kartesiannya X dan Y ya, untuk 2 dimensi. Nah, kita coba hubungkan koordinat polar dengan koordinat kartesian. Maka bisa kita proyeksikan R topi itu kita hubungkan dengan koordinat kartesian I dan J ya. Untuk arah X itu I dan untuk arah Y itu unit vektor J. Maka R topi sama dengan kita proyeksikan ke arah X menjadi cos theta I, kemudian ke arah Y menjadi sin theta J. Nah, bagaimana dengan theta topi? Sama, kita proyeksikan ya. Kita proyeksikan ke arah X menjadi ini kan min ke arah sini ke kiri ya. Jadi min sin theta I, kemudian plus cos theta J. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat R topi dengan theta topi atau vektor satuan pada koordinat polar itu tidak konstan, tetapi berubah terhadap apa? Di sini berubah terhadap theta ya, berubah terhadap theta. Nah, cos theta I sin theta J. Jadi R topi dan theta topinya itu tidak konstan seperti halnya koordinat kartesian. Nah, kita lihat dr topi kita dapat mendiferensialkan. Kita diferensialkan dulu theta R topi terhadap theta dan theta topi terhadap theta. Nah, kita diferensialkan, maka dr topi terhadap d theta kita diferensialkan menjadi cos theta I per dt, atau kita diferensialkan cos theta terhadap d theta itu sama dengan min sin theta. Jadi min sin theta ini diperoleh dari d theta dari cos theta ya, cos theta I. Kemudian dari mana cos theta J itu diferensial dari sin theta per d theta, atau d theta dari sin theta sama dengan cos theta J. Nah, kalau kita lihat persamaan min sin theta I plus cos theta J itu adalah persamaan untuk theta topi ya, sama ya, min sin theta I plus cos theta J, sehingga kita dapat menulis dr topi per dt atau turunan R topi terhadap d theta maksudnya sama dengan theta topi. Nah, kemudian ketika kita turunkan d theta topi terhadap d theta, maka kita turunkan ya, min sin theta diturunkan terhadap d theta sama dengan min cos theta, karena kita tahu turunan dari sin theta terhadap d theta itu kan cos theta, kemudian ini ada minnya, jadi min cos theta I. Kemudian cos theta diturunkan terhadap d theta itu sama dengan min sin theta J, sama dengan, nah kalau kita lihat cos theta I ya plus sin theta J itu sama dengan R topi, maka min cos theta I min cos theta J itu tidak lain sama dengan min R topi ya, min R topi yang ini.
Oke. Nah, kenapa Bu ini harus diturunkan? Nah, ini nanti akan digunakan ketika mencari kecepatan ya, untuk mencari kecepatan dan percepatan. Oke. Nah, posisi vektor posisi R vektor posisi tadi ya di sini kita lihat posisi bendanya di sini. Maka posisi benda itu dalam koordinat polar itu dideskripsikan sama dengan R topi. Jadi posisi benda pada koordinat polar itu keberadaannya ya yaitu sejarak R dari titik pusat dan arah radial R topi. Jadi R sama dengan R topi. Nah, bagaimana kecepatannya? Kecepatannya sesuai definisi di awal bahwa kecepatan itu merupakan turunan dari perubahan posisi terhadap waktu. Maka kita tinggal diferensialkan yang persamaan satu ini dr d theta itu kita turunkan posisi terhadap waktu. Nah, karena posisinya itu sama dengan R topi, di mana R topi itu bukan berupa konstanta tapi dia merupakan variabel ya. Sehingga di sini dua-duanya variabel R dan R topi. Nah, maka R dan R topi ketika didiferensialkan maka kita menggunakan diferensial parsial. Nah, coba diingat-ingat lagi ya matrisnya tentang diferensial parsial. Nah, jadi dalam Ibu sedikit ulas untuk diferensial parsial. Misalnya kita akan menurunkan X dan Y, di mana X dan Y itu adalah berupa kedua-duanya variabel dx dy per dt misalnya, misal dx dy. Maka coba Ibu kasih ini dulu ya. Sebentar. Misalnya kita akan menurunkan ddt dari xy, di mana x dan y fungsi waktu ya. Maka secara parsial kita gunakan diferensial parsial. Yang pertama kita akan turunkan x dulu, maka y-nya dia menjadi konstanta. Y dx per dt ditambah ya. Kemudian yang kedua, suku keduanya x-nya menjadi konstanta dan y-nya dia variabel yang diturunkan terhadap t. Berarti d dt y ya. Nah, ini diferensial parsial. Jadi kita akan menggunakan diferensial parsial untuk mendapatkan besaran kecepatan. Oke, nah kita lihat satu-satu ya, kita diferensialkan dr per dt. Maka yang pertama kita anggap yang jadi konstantanya R topi dulu. Maka R-nya menjadi variabel dr per dt kali R topi. Yang keduanya, suku kedua, R-nya menjadi konstanta ya, jadi gantian gitu. Kemudian R topinya variabel, jadi dr topi per dt. Nah, kita tulis lagi ya, dr per dt R topi. Nah, kemudian di sini coba lihat R topi diturunkan terhadap waktu. Sedangkan kita lihat R topi di sini kebergantungannya bukan terhadap variabel waktu, tapi dia berubah terhadap variabel sudut yaitu theta. Sehingga di sini harus ada sedikit manipulasi matematis bagaimana memunculkan R topi itu diturunkan terhadap theta bukan terhadap waktu. Sehingga di sini dikalikanlah persamaan suku kedua ini dengan d theta per d theta, karena kalau d theta per d theta kan satu ya, tidak mempengaruhi maknanya kalau secara makna ya, jadi secara matematisnya tidak berpengaruh. Sehingga di sini dr topi diturunkan terhadap d theta, kemudian dikalikan d theta per dt. Nah, kita tulis lagi suku pertama tidak berubah. Nah, sehingga persamaannya menjadi R dr topi per d theta ini dua kali ke ini ya, ke copy paste. Oke, langsung ke persamaan 5. dr per dt R topi ditambah R. Nah, kita lihat. Oke, nih. dr topi per dt. Nah, kita sudah turunkan nih di atas dr topi per dt itu sama dengan theta topi, sehingga kita tinggal memasukkan ke sini. dr topi per dt sama per d theta sama dengan theta topi. Kemudian kita tuliskan lagi yang ini d theta per dt. Ya. Nah, dr per dt itu sama dengan R sama dengan apa? Kecepatan ya. dr per dt itu sama dengan kecepatan. Nah, untuk di sini Ibu kenalkan. Jadi jadi v kecepatan itu bisa ditulis
bisa ditulis dr per dt ya sama dengan r dot ya, atau gimana ya. Jadi turunan dot itu menunjukkan turunan. Kalau turunannya 1 kali berarti r dot, tapi kalau turunannya 2 kali percepatan itu sama dengan dr, maaf sebentar ya. Nah, jadi di sini Ibu kenalkan cara penulisan yang baru ya. Jadi ketika apa itu r topi, r dot itu artinya turunan pertama dari fungsi posisi. Jadi r dot itu sama dengan dr per dt. Kalau r double dot berarti d2r per dt kuadrat. Jadi supaya memudahkan apakah itu turunan pertama atau kedua, jadi kita pakai dot. R dot berarti turunan posisi terhadap waktu 1 kali. R dot itu tidak lain adalah kecepatan, atau R double dot tidak lain adalah percepatan. Jadi suatu variabel ketika diturunkan satu kali maka itu kita tuliskan dotnya 1. Ketika diturunkan 2 kali maka kita tuliskan itu double dot, seperti itu. Nah, seperti halnya ini. Jadi untuk memudahkan penulisan di sini dr per dt itu kita tulis r dot. R dot itu tidak lain kecepatan ya, v. dr per dt itu r dot, kemudian r topi kita tuliskan r topi. Nah, d theta per dt berarti theta itu variabel diturunkan terhadap waktu 1 kali, d theta per dt, d theta per dt, maka sama dengan theta dot. Theta dot itu artinya turunan theta 1 kali terhadap waktu t. Tidak lain, theta dot itu adalah omega, karena omega itu kan kecepatan sudut sama dengan d theta per dt ya. Jadi omega, atau bisa ditulis theta dot. Jadi kita di sini juga sebenarnya bisa ditulis v arah r, kemudian omega, theta dotnya omega. Nah, tetapi di sini kita menggunakan penulisan r theta dot dan r dot dan theta dot untuk memudahkan mengidentifikasi, oh r dot artinya itu turunan posisi 1 kali terhadap waktu. Theta dot artinya turunan theta terhadap waktu, diturunkan theta terhadap waktu 1 kali, seperti itu. Ya, jadi ini kecepatan sudut, ini kecepatan ininya kecepatan kan tangan sial kecepatan gerak lurusnya, ini kecepatan gerak rotasinya, seperti itu ya. Jadi R ini menandakan gerak lurusnya, theta ini menandakan gerak rotasinya. Oke, next. Nah, untuk percepatan itu seperti halnya posisi ya, seperti halnya kecepatan, yaitu perubahan posisi terhadap waktu. Nah, percepatan pun tinggal didiferensialkan. Jadi percepatan itu sesuai dengan definisinya bahwa kecepatan merupakan laju dari kecepatan atau perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini yang bikin rumitnya apa? Yang bikin rumitnya bahwa vektor kecepatannya itu kita pakai kecepatan yang ini. Nah, yang r dot kali r topi ditambah r theta dot kali theta topi ya. Sehingga lumayan di sini harus agak teliti, agak panjang ya ininya perumusannya. Karena di sini muncul r topi dan theta topi, kemudian r dot dan theta dot. Nah, oke, kita pelan-pelan saja ya. Nah, oke, pertama kita substitusi V-nya. V-nya adalah r dot kali r topi, kemudian r theta dot kali theta topi. Jadi kita lihat di sini bahwa kecepatannya itu ada komponen kecepatannya itu terdiri dari komponen kecepatan di arah radialnya, yaitu r dot kali r topi, dan komponen kecepatan di arah tetanya, yaitu r theta dot kali theta topi.
di mana theta topi dan r topi itu merupakan vektor unit untuk koordinat polar. Oke, tarik nafas dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini percepatannya sama dengan, nah di sini kita bagi dua dulu ya. Ada r topi kali dt itu untuk suku yang pertama, kemudian suku yang kedua r theta dot kali theta topi untuk suku yang kedua yang ini. Nah, jadi suku yang pertama r theta topi diturunkan terhadap dt itu menggunakan diferensial parsial karena theta r dot dan r topi itu merupakan variabel. Maka pertama kita turunkan r dot dulu. Maka ddt dari r dot dikali r topi, di mana r topinya kita fungsikan di sini sebagai konstanta. Nah, suku keduanya kita tulis r dot sebagai konstanta dan di sini ini dan r topi itu sebagai variabel, maka r dot kali dr topi per dt. Ini baru menjelaskan untuk yang suku yang pertama ini. Kemudian ditambah kita uraikan suku yang kedua yang ini. Di sini tiga-tiganya ini merupakan variabel, r, theta dot dan theta topi itu ketiga-tiganya variabel. Maka kita menggunakan diferensial parsial sehingga menjadi 3 suku ya. Kita turunkan dulu r-nya, maka theta dot dan theta topi itu menjadi konstanta. dr per dt kali theta dot kali theta topi ditambah, kemudian kita turunkan theta dotnya, maka r dan theta topi itu menjadi konstanta. r theta dot per dt kali theta topi ditambah suku yang ketiganya terakhir theta topi kita turunkan, maka r dan theta dot menjadi konstanta. r theta dot kali d theta topi per dt. Oke, ini persamaan 9. Nah, persamaan 10-nya maka kita tinggal turunkan r dot diturunkan terhadap dt, maka menjadi r double dot ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa fungsi kecepatan dot itu menjelaskan berapa kali dia didiferensialkan. Jadi ini r double dot itu artinya fungsi posisi yang didiferensialkan 2 kali, atau sebetulnya r double dot itu adalah percepatan ya, percepatan di arah sumbu r ya, di arah komponen r. Ditambah kita diferensialkan dr topi per dt. Nah, jangan lupa r topi itu tidak bergantung terhadap waktu, tetapi r topi itu bergantung terhadap theta. Sehingga di sini kita manipulasi matematis sedikit. dr kita hadirkan d theta, maka kita kalikan d theta per d theta. dr topi per d theta dikali d theta per dt. Nah, kalau d theta-nya ini dicoret kan jadi kembali ke semula ya. Ini hanya manipulasi dulu, manipulasi saja. Nah, oke, sebentar ya, capek. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan turunan pertama posisi terhadap waktu menjadi theta menjadi r topi ya. dr per dt itu r topi atau kecepatan sebetulnya, atau kita tulis r topi. Jadi r dot itu sama dengan kecepatan v, atau kita tulis r dot. Kemudian kita tuliskan kembali theta dot dan theta topi. Kemudian ditambah r d theta dot per dt. Nah, theta dot diturunkan lagi terhadap t menjadi 2 kali penurunan atau 2 kali diferensial menjadi r double dot atau percepatan theta double dot maksudnya. Dikali dengan theta topi ditambah r theta dot. Nah, theta topi itu tidak bergantung terhadap waktu. Theta topi itu bergantung terhadap variabel theta sebagaimana theta r topi bergantung terhadap variabel theta. Jadi kita hadirkan kembali kalikan dengan d theta per d theta. Ya, seperti ini, sehingga nanti d theta diturunkan terhadap d theta topi diturunkan terhadap d theta itu sama dengan min r topi nanti ya. Ini sudah diturunkan di persamaan sebelumnya. Nah, kemudian nanti kita turunkan d theta per dt. So, kita tulis lagi ya yang ini.
R double dot kali R topi ditambah R dot kali, nah ini dr topi per d theta itu sama dengan theta topi. Kemudian d theta diturunkan terhadap dt itu sama dengan theta dot. Artinya turunan atau diferensial theta terhadap waktu satu kali, atau percepatan ya, atau kecepatan sebetulnya theta dot itu kecepatan sudutnya. Ditambah ini tetap kita turunkan sama, ini tidak berubah. Nah, yang ini berubah. R theta dot dimana d theta topi per d theta itu sama dengan min R topi. Dari mana ini min R topi itu? Dari yang ini ya, sebentar. Nah, dari sini kita lihatnya. Jadi dr topi diturunkan terhadap d theta itu sama dengan theta topi, dan d theta topi diturunkan terhadap d theta itu sama dengan min R topi. Jadi itu digunakannya di sini. Nah, ini d theta topi diturunkan terhadap d theta itu sama dengan min R topi, kemudian d theta diturunkan terhadap waktu itu sama dengan theta dot. Ya, kemudian percepatan. Nah, percepatannya menjadi ini ya. Di sumbu R ya, di sumbu R percepatannya R double dot sumbu R, kemudian nah ini kan ini ditulis saja, tidak ada perubahan seperti halnya di atas. Persamaan 12 itu hanya ini digabungkan antar suku yang pertama, yang suku besar pertama dengan suku besar kedua digabungkan. Nah, kemudian dikelompokkan. Yang arahnya R berarti ini arah R, ini arah theta, ini arah theta, ini arah theta, ini arah R. Nah, jadi kita gabungkan nih yang arah R dengan yang arah R, berarti suku yang pertama dengan suku yang 1 2 3 4 5, berarti suku yang kelima. Berarti R double dot dikurangi R theta dot. Ini dot theta dotnya ada 2, jadi theta dot kuadrat ya. R theta dot kuadrat. Nah, ini arah R. Kemudian arah tetanya yang mana saja? Berarti suku yang nah, arah R-nya, arah tetanya berarti yang ini, kemudian yang ini, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu sama ya, R dot dan theta dot, R dot dan theta dot, sehingga menjadi dikali 2, jadi 2 R dot dan theta dot. Kemudian ini yang keempatnya kita tulis lagi R theta double dot, arah theta topi. Sehingga kalau kita simpulkan di sini percepatan yang muncul itu ada 2, yaitu percepatan di arah R dan percepatan di arah theta, AR dan A theta, di mana besarnya AR itu R double dot min R theta dot kuadrat, dan A theta sebesar R theta double dot plus 2 R dot kali theta dot. Jadi ini percepatan yang arah R radial, kemudian ini percepatannya searah dengan putaran terhadap sudut theta ya. Oke, lanjut koordinat silinder. Nah, koordinat silinder itu merupakan koordinat koordinat 3 dimensi ya. Koordinat 3 dimensi apa saja komponen vektornya. Nah, komponen vektor untuk koordinat silinder itu ada 3, yaitu P topi, arah P, arah C, dan arah Z ya. Arah P ke sini, arah C, dan arah Z. Arah Z lurus ke atas. Nah, arah P dan arah C itu untuk lingkarannya, untuk bagian polarnya atau lingkarannya, kemudian Z-nya itu untuk tingginya. Jadi dia akan membentuk silinder. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita akan hubungkan bagaimana koordinat silinder dihubungkan dengan koordinat kartesian ya. Kita lihat ini koordinat kartesiannya X, Y, dan Z. Kemudian ini koordinat untuk silindernya P, kemudian C, dan Z ya. P-nya ini P ya, P itu. Nah, kemudian kita zoom saja ya. Zoom saja, kita lihat di sini. Arah benda, arah P ya. Arah P itu yang ini untuk yang bawahnya nih, yang koordinat polarnya ya. Yang koordinat polarnya. Nah, arah P
Jadi kalau kita bayangkan ini adalah untuk koordinat seperti koordinat polar sebelumnya, tapi R-nya itu diganti jadi P. Jadi si bendanya si arah P-nya radialnya itu R-nya itu kita ganti menjadi P supaya nggak ketukar dengan arah benda ya, atau posisi benda R ini dari titik pusat koordinat ya. Nah, jadi ketika kita proyeksikan ke sumbu X dan Y ya, ini sumbu X dan Y, si arah P ya, arah P ini menjadi cos theta I diproyeksikan terhadap X ya, menjadi P cos theta. Ibu gimana ketukar-tukar nih cos sama sinnya? Nah, kalau ibu rumus cepatnya, kalau rumus diuraikannya silahkan menggunakan perbandingan segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk kalau cara cepatnya ibu mah gini. Jadi kalau P topi, ups, kenapa kesini ya? Sebentar. Oh, maaf. Ups. Nah, kalau P kalau mau di proyeksikan sudutnya itu diapit, maka itu cos seperti ini. P topi diproyeksikan terhadap X, maka menjadi cos P menjadi cos P cos I gitu. Kemudian diproyeksikan kalau tidak mengapit sudutnya, maka dia sin kayak gitu. Jadi P topi itu ketika diuraikan terhadap koordinat kartesian menjadi cos theta I plus sin theta J. Kemudian hal begitupun dengan si yang ini, si ketika diproyeksikan ke koordinat X menjadi min ya, ke koordinat min X menjadi min sin theta I. Ups. Oke, sebentar ya. Oh, ininya ke ini ketekan websitenya, situsnya. Oke, nah ini mana tadi teh ya, ibu teh lupa. Oh, ini si diproyeksikan terhadap X menjadi min sin si arah I, kemudian diproyeksikan terhadap Y plus menjadi cos si arah J. Nah, ini kemudian untuk arah Z topi itu sama dengan K topi ya. Z itu sama dengan K topi kalau di kartesian. Nah, kita lihat nih, P topi dan si topi itu berubah terhadap itu merupakan vektor satuan yang tidak konstan karena berubah terhadap si ya, berubah terhadap si, sehingga kedua-duanya kita turunkan dulu karena ini akan digunakan nanti untuk mencari kecepatan dan percepatan. Jadi dp topi per dc sama dengan min sin si arah I plus cos si arah J. Nah, kalau kita lihat nih, min sin si I plus cos si arah J itu tidak lain adalah si ya. Nah, persamaan si sama dengan min sin si I plus cos si arah J. Nah, begitupun ketika si topi diturunkan terhadap si itu, nah kita lihat si topi yang ini kita turunkan nih terhadap si min sin si sin si aja, sin si diturunkan terhadap si atau ddc dari sin si itu kan sama dengan cos, karena ini di depannya negatif menjadi min cos si arah I. Kemudian cos si diturunkan terhadap si sama dengan min mana tadi, oh maaf, ini maksudnya salah ya, ini sama dengan min sin si ya, ini min sin si arah J, sehingga ini harusnya min cos si arah I min sin si arah J, tidak lain adalah min dari P topi, sehingga turunan P topi terhadap dc sama dengan si topi, dan dc topi per dc sama dengan min P topi. Nah, kita lihat ini seputar vektor unitnya ya.
Nah, atau unit vektornya vektor satuannya. Nah, kita lihat posisi benda. Nah, posisi benda ada di titik P di sini. Nah, maka posisi benda ini dideskripsikan menggunakan koordinat silinder sama dengan P arah maaf ya. Nah, di sini ya P atau di sini rho ya. Rho arah rho topi ditambah ya. Jadi si garis ini tuh ketika diproyeksikan menjadi dua komponen vektor, yaitu arah komponen vektor P atau rho ya. P kalau di sini ibu tulisnya rho arah, supaya membedakan ya, P ini kan untuk posisi bendanya namanya benda P. Nah, jadi ini maaf ibu anulir, jadi kita sebutkan ini rho ya, rho topi, si topi, dan z topi. Maka posisi benda P ini itu diuraikan ke dalam komponen vektor rho dan z ya, kebayang ya. Ini kita proyeksikan nih si R ini, maka ketika diproyeksikan akan berada di komponen vektor rho dan komponen vektor z. Jadi posisi bendanya itu dijelaskan menggunakan dua komponen vektor, yaitu rho dan z. P besarnya P, arahnya P topi, dan z arah z topi. Nah, ini posisi benda. Nah, untuk mencari kecepatannya, seperti biasa kita diferensialkan posisi benda terhadap waktu. Maka karena ini ada dua suku, maka kita seperti biasa kita turunkan satu persatu. Kita turunkan P rho topi. Nah, DDT dari rho topi dan DDT dari z topi. Nah, kita lihat di sini Z itu merupakan konstan ya, tidak bergantung pada si. Jadi nanti Z itu dia berupa konstanta, Z topi maksudnya. Nah, kita turunkan. Kalau yang ini kita turunkan menggunakan diferensial parsial. Nah, di sini Ibu tidak jelaskan kembali bagaimana cara menurunkan secara diferensial parsial karena sebelumnya sudah diturunkan secara caranya seperti apa. Ya, silahkan yang mau menuliskan secara detil nanti diturunkan sendiri ya. Jadi kita turunkan satu persatu. Kalau Ibu di sini langsung DDT dari P dari rho menjadi rho dot ya. Rho dot itu artinya DDT dari rho. Kemudian rho topinya menjadi konstanta. Kemudian yang keduanya kita turunkan rho topi, maka rho yang ini menjadi konstanta. Nah, turunan rho topi terhadap T ya, rho topi terhadap T itu tidak bisa diturunkan secara langsung. Jadi rho topi itu harus diturunkan terlebih dahulu terhadap si. Jadi dc dari rho topi sama dengan si topi, sehingga di sini muncul si topi. Kemudian dc per dt-nya menjadi si dotnya ya, menjadi si dot. Nah, kemudian ditambah dz per dt itu menjadi z dot, atau sebetulnya ini kecepatan di arah z atau vz sebetulnya. Nah, z topi itu konstan sehingga tidak didiferensialkan, sehingga kecepatannya memiliki 3 komponen. Kecepatan di arah rho, yaitu kecepatan di arah rho yaitu rho dot sebesar rho dot arah rho, kecepatan di arah si sebesar rho kali si dot, dan kecepatan di arah z sebesar z dot. Bagaimana percepatannya? Nah, untuk mendapatkan percepatan seperti halnya silinder koordinat polar, di mana percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka kita tinggal menurunkan persamaan kecepatan yang ini, V sama dengan rho dot arah rho topi plus P kali si dot arah si topi dan Z dot arah Z topi. Kita turunkan terhadap waktu. Nah, sehingga silahkan nanti diturunkan sebagaimana halnya Ibu jelaskan di koordinat polar yang di sini ya. Nah, ini untuk mencari percepatan nanti awalnya sama seperti ini, cuma nanti kecepatan yang disubstitusikan di sininya berbeda. Jadi menggunakan percepatan yang ini. Nah, silahkan nanti diuraikan sehingga akan mendapatkan percepatan sebesar rho double dot
min P si dot kuadrat arah rho topi ditambah rho si double dot plus 2 rho dot kali si dot arah si topi dan z double dot arah z topi. Oke, yang terakhir kita masuk ke koordinat bola. Jadi koordinat bola itu sebetulnya koordinat 3 dimensi dari koordinat polarnya. Kalau polar tadi kan 2 dimensi ya. Kalau koordinat bola itu 3 dimensi. Nah, di sini ada berapa komponen vektor di koordinat bola? Nah, di koordinat bola itu posisi suatu titik dalam ruang dinyatakan dalam tiga komponen vektor, yaitu r, theta, dan psi. Nah, misalnya di sini ada sebuah titik ya, dalam sebuah ruang bola, di mana titik ini si titik ini dijelaskan oleh ketiga komponen vektor r, theta, dan psi. Nah, posisinya di sini ya titiknya, maka r-nya itu menandakan jarak dari titik pusat bolanya r. Arahnya arah r ini, arah r-nya radial, yaitu r topi keluar. Kemudian untuk arah membentuk ini gini, kalau kita mau membentuk bola nih, berarti kan kita posisi ke atas dulu ya, set gitu ya, terus kita membentuk sudut ke sini, set. Nah, kemudian arah psi-nya itu yang melengkung ke arah yang ini garis hijau nih, ke sini, set gitu. Jadi si bola itu dibentuk oleh 3 arah. Yang pertama itu arah radial r-nya, set, kemudian arah sudutnya membentuk sudut, set, ke sini. Nah, itu kan baru 2 dimensi. Nah, 3 dimensinya ke sini, ke arah psi-nya ke sini, set gitu ya. Nah, kemudian nilai dari komponen silinder dalam koordinat bola. Nah, maka kita ingat di koordinat polar ya, untuk membedakannya gitu ya, untuk membedakannya. Nah, kita lihat nilai si komponen silinder dalam koordinat bola, kita hubungkan pokoknya koordinat bola hubungkan dengan silinder, koordinat bola kita hubungkan dengan kartesian. Nah, bagaimana kita hubungkan koordinat bola yang ada r, theta, dan psi-nya ini ke koordinat polar? Koordinat polar itu P dan Z ya, P dan Z. Nah, maka ketika kita proyeksikan nih, set, ke sini, maka ini koordinat kartesian x, y, dan z ya. Nah, maka rho-nya ini, oke, sebelum kita hubungkan dengan koordinat bola nih ya, maka kita hubungkan dulu nih si silinder ini, nilai dari komponen silindernya itu dalam koordinat bola dulu. Jadi rho yang ini kita proyeksikan menjadi r sin theta ya. Jadi rho ini nih, garis yang rho ini tidak lain ketika akan kita peroleh ketika kita memproyeksikan r diproyeksikan ke sin theta. Ini kan theta-nya di sini ya. Kalau kita proyeksikan ke rho itu menjadi r sin theta. Nah, ketika si r ini kita proyeksikan ke sumbu z menjadi r cos theta. Jadi si r ini menunjukkan posisi benda. Ketika diproyeksikan ke sumbu rho di silinder itu menjadi rho sama dengan r sin theta, kemudian z-nya itu menjadi r cos theta. R yang ini ya, posisi benda. Nah, hubungan dengan koordinat kartesian x, y, dan z dengan r, theta, dan psi. Maka kita lihat x-nya ini ya, x-nya berarti kita x-nya ini merupakan proyeksian kedua kali dari r. Jadi r ini awalnya diproyeksikan ke rho dulu menjadi r sin theta, kemudian proyeksikan lagi ke psi, mengapit sudut psi ini menjadi cos psi. Jadi x itu sama dengan r sin theta kali cos psi. Seperti itu. Bayang ya. Nah, kemudian yang y
Mana Y teh? Yang ini ya. Yang Y itu tidak lain adalah ketika kita proyeksikan R-nya R sin theta sama ya kayak tadi, jadi R-nya diproyeksikan ke rho yang ini, R sin theta, kemudian sin si, ini kan sudutnya di sini si-nya, jadi pas proyeksikan ke Y itu jadi tidak mengapit sudut si ya, jadi dia sin, jadi R sin si R sin theta, R sin theta sin si. Nah kemudian Z-nya itu langsung saja Z mah R cos theta yang ini. Jadi kita dapatkan hubungan koordinat kartesian dengan koordinat bola seperti ini. Nah, oke. Untuk ini koordinat apa? Masih koordinat bola. Nah, ini ya. Vektor-vektor basis dalam koordinat silinder. Nah, kita lihat vektor-vektor basis dalam kartesian. Nah, jadi di koordinat bola ini memang lebih rumit ya, karena dia bisa dihubungkan dengan koordinat silinder dan koordinat kartesian. Nah, untuk vektor-vektor basis dalam koordinat silinder, si R theta dan si-nya itu kita hubungkan dengan koordinat silinder tadi ya, dimana R topi, nah ini R topinya ini sama dengan, nah kita hubungkan dengan koordinat silindernya menjadi cos theta Z topi ke sini ya, R topinya ini cos theta topi arah Z, dan sin theta arah P yang ini. Kemudian ini untuk arah R-nya radial, kemudian arah theta-nya ke sini ya, arah theta-nya. Nah, arah theta-nya yang ke sini berarti ya, yang ke sini theta topi itu kita hubungkan dengan silinder, maka ketika kita proyeksikan mengapit sudut theta itu menjadi min sin theta Z topi plus cos theta arah P, arah rho ya, arah rho. Ini untuk theta-nya. Nah, kemudian arah si-nya itu tetap ya, arah si-nya itu tetap radial ke sini, jadi arah si topi sama dengan si topi. Kemudian vektor-vektor basis dalam koordinat kartesian, jadi kita hubungkan vektor bola R topi, theta topi, dan si topi ke koordinat kartesian ya, ke koordinat kartesian. Maka R topi ya, R topi yang ini sama dengan maaf sebentar ya, cos theta oke, kita kayaknya harus ke sini dulu ya. Jadi sebelum ke sini Ibu jelaskan ini dulu, nanti kita substitusi ke sini. Nah, P topi, nah jadi P topi ini hubungannya dengan kartesian, kita hubungkan ke X dan Y, maka P topi kita proyeksikan ke sumbu X menjadi menjadi cos si arah I mengapit sudut si, jadi cos si I plus sin ke sini berarti sin si arah J. Kemudian unit vektor si itu ya, nah ini unit vektor si-nya kita hubungkan ke arah X itu min sin si plus cos si J. Nah, P topi dan si topi itu nanti kita substitusi ke sini. Nah, sehingga R topi kan ini muncul ada P topi ya, jadi P topi nanti ini nah ini ditulisnya terakhir di sini cos theta arah Z, dimana Z itu sama dengan arah K. Nah, sin theta ya, sin theta itu dikalikan dengan P topi. P topinya yang ini cos si arah I plus sin si arah J, sehingga menghasilkan sin theta cos theta I plus sin theta sin si J. Dari mana ini? Ini adalah hasil perkalian sin theta dengan P topi, dimana P topinya yang ini. Kemudian theta topi, nah ini sin Z topi itu kan sama dengan K, jadi kita tulis di sini min sin theta ke arah K topi. Nah, cos theta itu dikalikan dengan P topi juga yang ini, jadi cos dikalikan dengan P topi, cos kali cos theta kali cos si arah I.
ditambah cos theta kali sin si arah J dikurangi yang ini sin si arah K. Jadi muncul dalam koordinat kartesian IJK. Kemudian si sama dengan min sin si si itu sama dengan si topi. Si topi itu yang ini min sin si arah I plus cos si arah J. Nah, tugas nomor 1 ini sengaja ibu tidak uraikan karena terlalu panjang, jadi ibu tugaskan. Nah, buktikan hubungan-hubungan berikut. Buktikan hubungan yang pertama, ketika dr topi diturunkan terhadap d theta itu sama dengan theta topi. Yang mana r topinya yang ini. Jadi coba turunkan dr topi yang ini diturunkan terhadap d theta. Ini kan r topi itu kan tidak konstan ya, berubah atau bergantung pada theta ya, sehingga silahkan nanti turunkan. Maka buktikan dr topi per d theta itu sama dengan theta topi. Kemudian d topi per d theta itu sama dengan min r topi. Dan ini ada 6 persamaan ya, ada 6 persamaan, silahkan nanti diturunkan. Nah, untuk mencari percepatan, untuk mencari kecepatan dan percepatan dari vektor posisi seperti halnya di koordinat yang lain, diturunkan seperti biasa menggunakan diferensial parsial ya. Nah, posisi benda di koordinat bola itu seperti halnya ini R sama dengan R kali R topi ya, dimana R topinya itu di arah radialnya. Nah, maka kecepatannya kita tinggal turunkan dr per dt, dimana R-nya itu R kali R topi ya. Ini menggunakan diferensial parsial. Nah, kemudian R topi diturunkan terhadap waktu itu tidak bisa langsung, tetapi harus dimunculkan theta karena R topi itu bergantung terhadap theta. Jadi dr topi per d theta per dt. Nah, yang di koordinat bola di sini ciri khasnya apa? R topi itu tidak hanya bergantung terhadap theta, tetapi juga bergantung terhadap si. Nah, coba kita lihat R topi. Nah, mana? Nah, ini ya, R topi di sini ini ada theta, ada si ya, ada theta, ada si. Sehingga di sini diferensial parsialnya R topi itu terhadap waktu kita harus memunculkan theta dan harus memunculkan si karena R topi bergantung terhadap theta dan si, sehingga penurunannya memang lebih rumit lagi seperti itu. Nah, sehingga nanti ini dr per dt itu menjadi r dot kali r topi plus, nah ini dr r topi per d theta itu sama dengan theta topi ya, sudah diturunkan sebelumnya. Kemudian d theta per dt itu theta dot. Kemudian kita lihat dr topi per dc. Dr topi per dc itu apa? Kita lihat sudah ada pembuktiannya, dr topi per dc. Nah, ini ya, nanti buktikan ya, dr topi per dc itu sama dengan sin theta arah si topi. Nah, sehingga di sini muncul sin theta arah si topi itu dari mana? Dari dr topi per dc. Kemudian dc per dt itu menjadi c dot seperti ini, sehingga dihasilkan kecepatannya di arah r atau radial sebesar r dot, kemudian di arah theta topi itu sebesar r theta dot, dan di arah si topi itu sebesar r c dot sin theta. Seperti itu. Nah, percepatan itu sama diturunkan ya. Percepatan berarti A sama dengan dv dt. Sehingga nanti silahkan, ini tugas nomor 2 ya, untuk membuktikan persamaan percepatan. Jadi nanti ada tiga arah komponen percepatan. Percepatan di arah radial, di arah theta, dan di arah si. Seperti ini. Ini jadi caranya A sama dengan dv dt. Jadi V-nya substitusi yang ini diturunkan terhadap waktu, nanti buktikan masing-masing komponennya yang ini, komponen percepatannya. Oke, nah sebetulnya di sini ada contoh soal, nanti ibu akan share di video selanjutnya karena ini sudah terlalu lama ya kalau digabungkan di sini. Jadi nanti ibu akan bikin video yang terpisah untuk pembahasan soal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.